Selamat pagi anak-anak kami. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik, terima kasih. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, untuk melakukan pembelajaran kita, silakan dulu salah satu dari kami buat doa untuk hari ini. Silakan, Simon Siburian, silakan buat doa, Mas. Mari kita yang bertata dalam kerjaan surga, segala puji syukur kami ucapkan. Baik, terima kasih untuk anak didik kami Simon Siburian telah melakukan doa, buatkan panjatkan doa untuk hari ini. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada negara kita, untuk itu kita harus menyanyikan lagu nasional. Jadi kita sama-sama menyanyikan lagu nasional secara bersama-sama. Silakan dibuka mic-nya masing-masing. Pancasila, Ayo proklamasi. Sebelumnya pelajaran kita kemarin apa? Ada yang ingat nggak pelajaran kita kemarin? Ada yang ingat? Masih, Pak. Apa coba? Masih, Pak. Pelajaran sebelumnya. kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Oke. Ada yang lain? Coba yang lain. Masih, Pak. Silakan apa? Pelajaran sebelumnya ialah macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Oke, baik. Pelajaran hari ini juga kita akan mempelajari pelajaran kita mengenai ide pokok. Nanti akan kita pelajari. Ya. Oke, baik. Yang akan kita pelajari hari ini tujuannya adalah anak didik kami nanti mampu menganalisis pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara peduli. Berikutnya juga, nanti anak didik kami akan membuat clipping dan mampu membedakan pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara bertanggung jawab. Berikutnya juga, nanti anak didik kami mampu dapat menuliskan ide pokok dari bacaan kejayaan bahari masa lalu dengan percaya diri. Berikutnya, anak didik kami juga nanti akan dapat mempresentasikan ide pokok yang ditemukan melalui teks secara individu dengan tepat. Berikutnya, anak didik kami juga nanti akan dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan tepat. Selanjutnya, anak didik kami juga nanti akan mampu mempresentasikan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan percaya diri. Itulah pelajaran kita hari ini yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Oke. Coba anak didik kami perhatikan dulu ini. Perhatikan dulu gambar yang ada di slide PowerPoint yang ada di handphone kalian. Kira-kira gambar apa yang kalian lihat di sana? Air. Ya. Daratan. Daratan. Hutan. Lautan. Pulau. Iya. Pulau-pulau ya, pulau-pulau kecil. Ada daratan. Ada lautan. Oke, baik. Ada yang lain? Berdagang. Ada sebagian berdagang ya. Ada sebagian yang berdagang, ada yang bertani atau berkebun ya. Itu pekerjaan yang di daerah tempat tinggal kita. Karena memang mayoritas di daerah kita adalah petani atau berkebun. Ini ada lagi, baik. Gambar yang di sini memang adalah gambar yang kapal-kapal yang bersandar di laut ya. Mungkin para nelayan menyandarkan kapalnya. Jadi juga kapal ini juga termasuk salah satu transportasi laut. ya. Sudah mengerti kan?
Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah, Pak. Coba dibaca dulu. Dibaca dulu si Rafael. Silakan baca dulu. Saya membaca kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan banyak Anak kami si cakupan wilayah Ya. cakupan wilayah yang sangat besar dan luas. Tentu saja laut Di laut juga mempengaruhi kehidupan ekonomi manusia. Begitu juga dengan pengaruh kondisi daratan juga mempengaruhi ekonomi manusia. Ya. Jadi mungkin manfaat-manfaat laut, ya, manfaat-manfaat lautan di Indonesia kita ini untuk masyarakat di Indonesia ini banyak manfaatnya. Banyak pekerjaan juga yang berkaitan dengan laut. Jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan sumber daya alam laut banyak. Ya, kita perhatikan dulu ini. Ini juga termasuk pengaruh kondisi geografis Indonesia. Ada yang pertanian, ada yang nelayan, ada perkebunan, ada perdagangan. Di daerah kita pengaruh kondisi geografisnya pertanian, ada perkebunan. Sebagian juga berdagang, masyarakat. Sudah mengerti kan? sudah, Pak. Coba. Oke, ada pertanyaan? Sudah, Pak. Juga pekerjaannya yang mempengaruhi kondisi terhadap ekonomi. Seorang supir ya? Ya, Pak. Apakah seorang supir juga mempengaruhi kondisi geografis ekonomi gitu ya? Ya Anwar? Oke, baik. Baik, supir memang juga termasuk mempengaruhi kondisi geografis ekonomi masyarakat. Sama seperti berdagang. Itu juga mempengaruhi ekonomi masyarakat. Baik, terima kasih untuk anak didik kami Anwar. Coba anak didik kami sebentar, kalau sudah paham mengenai pengaruh kondisi geografis ini, coba dulu dikerjakan LKPD kita. Nah, ini kerjakan LKPD kita ya. LKPD kita itu kan tadi saya sudah kirimkan ke WA group. Nanti saya coba share lagi. Dikerjakan, silakan dikirimkan melalui WA group kita. Silakan dikirimkan, nanti difotokan langsung dikirimkan ya. Silakan, ada yang mengirimnya, kita lihat ya. Oke, Rafael ini. Si Yolanda. Anwar, cuma Anwar kurang jelas ya. Kalau boleh diulangi dulu Anwar nanti ya. Masa lalu. Lalu nanti kalau sudah dibacakan kejayaan bahari masa lalu itu, silakan menemukan ide pokok, dikerjakan, dituliskan. Nanti akan kita presentasikan sebentar. Yang menemukan ide pokoknya, silakan nanti. Paragraf pertama, ide pokoknya. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Paragraf kedua, ide pokoknya. Menemukan situs persejarahan di gua-gua perahu layar menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Pekerjaannya, Anwar, boleh Anwar? Saya, Pak. Paragraf pertama, ide pokoknya. 5. Ide pokoknya adalah Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kartanegara pun juga memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan dengan lintas laut. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang negara kesatuan RI. Pancasila merupakan Pancasila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap.
sila keberapa itu? Misalnya kalau kita pergi melihat orang kawan kita yang sakit, itu dicerminkan sila keberapa? Sila pertama kah, sila kedua kah, sila ketiga atau sila keempat? Dicerminkan sila keberapa itu? Sila ketiga, Pak. Sila ketiga. Pak. Oke, menjaga orang sakit sila ketiga untuk dari pencerminan nilai-nilai Pancasila. Ya, nomor pertama yaitu sila pertama ya, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, menjenguk orang sakit itu adalah sila kedua. Boleh juga sila kelima, kemanusiaan. Ya. Kalau bergotong royong, kira-kira pencerminan sila keberapa itu? Nilai-nilai Pancasila sila keberapa itu? Bergotong royong. Keempat, Pak. Keempat. Terus? Ya, keempat, bagus. Keempat. Ketiga, Pak. Boleh, ketiga juga boleh. Mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang ketiga, keempat juga boleh bergotong royong. Ada itu Pancasila persatuan. Jadi kita bergotong royong itu ada persatuan Indonesia. Ya, di situ kita menunjukkan ada kepersatuan kita di kegiatan gotong royong yang adil dan beradab. Yang lain pertama, kedua, kelima. Jadi untuk kegiatan pemilihan ketua kelas itu adalah pencerminan sila pertama, kedua, keempat, kelima, dan ketiga. Semua sila Pancasila itu dicerminkan di dalam kegiatan pemilihan kepala desa. Pemilihan ketua kelas. Ya, mulai dari sila pertama sampai sila kelima itu dicerminkan dalam kegiatan sehari-hari di dalam pemilihan ketua kelas. Juga sehari juga semua itu adalah termasuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Jadi apa yang kita kerjakan juga itu termasuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sudah mengerti anak didik kami? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Oke, baik. Saya menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Saya, Pak. Oke, silakan. Satu orang. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah dengan kondisi geografis terhadap ekonomi masyarakat menentukan ide pokok dalam bacaan teks kejayaan bahari masa lalu, perilaku yang mencerminkan sila Pancasila. Oke, baik. Coba tadi adalah pengaruh geografis ekonomi pada kegiatan kita, baik di dalam pelajaran kita yang pertama tadi, yaitu kesimpulannya pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Ya. Berikutnya menentukan ide pokok juga tadi dalam teks pembelajaran kita yang ada di dalam buku siswa, itu di teks kejayaan bahari masa lalu. Dan yang terakhir yang kita pelajari juga yaitu pencerminan sila-sila Pancasila yang sudah kita pelajari. Ya, itu adalah semua kesimpulan dari pelajaran kita yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu pembelajaran 4 itu mengenai pengaruh geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Tadi Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih ya Bapak. Amin. baik, sekian dan terima kasih.